Saya tuh cuma ada 2 pilihan dari ibu saya, Mas Afri ya. Antara saya Halo Mbak Ulan, apa kabar? Halo Mas Afri, kabar baik. Mas Afri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Terutama ketemu dengan Mbak Ulan tadi pagi sekali. Oh iya. Ya. Oh baik, kali ini kita sedikit ngobrol ya di podcast Politeknik Fisik Ganesha Indonesia. Dan ini salah satu podcast yang digunakan untuk kita semua ya. Jadi mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Fisik Ganesha Indonesia bisa menggunakan ini. Okay. Nah, di sini kita akan sedikit mengobrol dengan Mbak Ulan. Oke. Mungkin saya bacakan sedikit bukan bacakan sih ya. Kita kenalan dulu deh, kenalan dulu. Oke. Mas Afri kayak grogi, santai aja. Iya, kan ketemu Mbak Ulan banget. Oke. Seperti kita tahu bahwa Mbak Ulan adalah salah satu mahasiswi Politeknik Fisik Ganesha Indonesia tahun angkatan 2019 ya. Iya, 2019. Berbarengan dengan aku. Nah. Iya kan kita satu kelas, masa sosok nggak kenal ya? Kita formalitas di formalitas doang ya berarti. Oke. Nah, Mbak Ulan sendiri kan asli Kebumen. Asli Kebumen ya Mbak Ulan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Blasteran apa bukan ini? Blasteran ya. Jadi saya sendiri asli dari Batu Raja. Itu masuknya Sumatera Selatan, Mas Afri. Jauh sekali ya. Terus pindah ke Kebumen. Nah, for your information ya, ternyata Mbak Ulan ini adalah salah satu Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2020. Duta Genre Putri ya, selamat Mbak Ulan. Kasih. Mas Afri juga sebagai Duta Genre Putra Magelang 2020 ya. Iya. Kenapa harus barengan sih? Bosan banget tiap hari ketemu. Ceritanya tuh gini loh. Dulu itu kan Mbak Ulan udah menang duluan kan. Dan ternyata di Kabupaten Magelang itu belum ada pemilihan. Iya. Ternyata aku pemilih dan ternyata saya menang. Malamnya padahal kita video call ya buat belajar materi nggak sih kalau nggak salah ya. Sama Mbak Ulan ternyata saya juga menang dan ternyata kita juga ketemu lagi di Jateng ya, Jawa Tengah, tapi ternyata nasib kita kurang beruntung. Iya, nggak apa-apa buat pengalaman aja sih. Oke. Nah, balik lagi ke topik. Mungkin Mbak Ulan bisa sedikit perkenalan sendiri mungkin ya, kalau saya kan cuma perkenalan singkat doang. Oke, jadi kenalin, nama aku Triwulan. Buat teman-teman kalau misalnya mau panggil nickname-nya ya, namanya Ulan. Kalau mau akrab, kalau nggak mau akrab, panggilnya Ulan aja. Jadi kalau akrab harus Ulan. Panggilnya gitu Ulan, lebih enak gitu. Mbak Ulan itu berarti nggak akrab ya? Sok kenal. Enggak juga ya. Aduh, nanti jadi salah ngomong. Saya sendiri dari kelas AKR 3119, angkatan 2019. Semoga tahun depan kita bisa lulus bareng, amin, karena masuknya bareng ya, keluarnya harus juga. Iya, tentu yang pasti nasibnya semoga baik ke depan ya. Apalagi target kita juga harus terlaksana. Amin ya robbal alamin. Oke. Alamat ya. Agak bingung ini mau ngomong apa. Jadi saya sendiri tinggal di Caruban. Di Adimulyo. Iya, itu desanya lumayan gak terkenal, kayaknya jarang yang ngerti. Kalau dengar kata Adimulyo pasti bakal mikirnya ini adalah tempat banjir, tapi sekarang alhamdulillah lagi nggak banjir, dan jangan sampai banjir ya Mas Afri ya. Oke, itu aja sih Mas Afri paling kenalannya. Itu sedikit perkenalan dengan Mbak Ulan ya. Oke. Kan Mbak Ulan juga salah satu mahasiswa yang favorit dan famous banget di kampus. Enggak juga ya. Terus. Iya loh. Ini ya, kalau kita tahu itu Mbak Ulan itu sangat terkenal loh di lingkungan, apalagi yang cowok-cowok anak tom. Wih, favorit banget. Mbak Ulan itu idola loh, sumpah. Beneran. Oh, berarti Mas Afri lagi ngakuin saya idola. Iya, Saya kan kita kadang nongkrong dengan anak-anak cowok kan. Kayak Ulan gitu kan. Berarti kan Mbak Ulan otomatis famous. Gimik doang kan. Enggak gimik dong, ini kenyataan loh. No gimik. No gimik. Oke. Nah, kita akan membahas tentang apa sih mahasiswa, bagaimana menjadi mahasiswa Politeknik Dharma Patria Kebumen. For your information, nama Politeknik Fisik Ganesha ini adalah nama baru ya dari kampus Politeknik Dharma Patria. Jadi masih sering kebawanya Polda ya. Masih kebawa Polda, sekarang menjadi PPGI, Politeknik Fisik Ganesha Indonesia. Jadi sudah tidak ada Polda. Udah PPGI. Tapi kadang masih terbawa karena kita udah 2 tahun ya bersama Politeknik Dharma Patria. Sekarang menjadi Politeknik Fisik Ganesha Indonesia. Masih perlu adaptasi kebiasaan baru, apalagi penyebutan nama ini hampir sama dengan Politeknik tapi belakangnya beda. Nah, kita kembali lagi ke topik awal. Kita akan sedikit bercerita, curhat ya, curcol. Bincang asik. Bincang asik. Mungkin Eki menceritakan perjalanan awal kita masuk Politeknik Fisik Ganesha Indonesia sampai sekarang ini. Nah, mungkin sedikit bercerita bagaimana sih Mbak Ulan itu masuk ke Politeknik Fisik Ganesha Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ulan. Oke, kalau misalnya mau jujur atau mau bohong ini? Ya harus jujur. Harus jujur ya, oke. Kita kan no gimmick, no cut ya, no cut, no edit ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau jujurnya, dulu pertama kali masuk
Politeknik Piksi Ganesha itu karena unsur kepaksaan ya. Unsur kepaksaan. Jadi paksaan dari mbak dan orang tua sih Mas Afri. Tapi pastinya untuk sekarang saya sudah alhamdulillah banget sudah sampai pada titik ini, dan saya nggak ngerasa sampai menyesal kayak gitu sih, enggak. Bahkan saya bersyukur sih sampai titik ini. Kalau mau diceritain gimana sih pertama kali masuk Politeknik Piksi Ganesha, kok Mas Afri ketawa sih? Enggak kan, kayak gimana gitu. Oh, biar cair ya suasananya. Iya, dong gimmick soalnya. Jadi dulu itu saya tuh cuma ada 2 pilihan dari ibu saya Mas Afri ya. Antara saya lulus kedinasan, salah satu kedinasan, atau saya kuliah di Kabupaten Kebumen, karena kebetulan ibu itu tinggal di rumah itu sendiri kan, bapak kerjanya di luar kota dan mbak juga udah kerja. Mbak Ewan yang terakhir ya, anak terakhir. Nah waktu itu kebetulan saya daftar salah satu sekolah kedinasan, tapi saya gagal Mas Afri. Aduh sedih banget. Kan sekarang udah di sini. Aduh. Jadi saya kurang 3 poin di TKP-nya, jadi saya kena sistem gugur dan saya nggak bisa lanjut. Nah waktu itu saya sempat mikirnya saya mau berhenti 1 tahun dulu buat belajar gitu, mau coba lagi tahun 2020, tapi ibu saya sama mbak saya khususnya ya maksa buat kuliah di Kebumen aja, karena kan saya memang nggak mau daftar SBMPTN ya, pada waktu itu kan lagi booming banget ya, ayo kuliah gitu. Cuma waktu itu saya pikirnya karena lebih ke meringankan beban orang tua aja, saya makanya ngotot ke kedinasan. Apalagi juga jagain ibunya di rumah ya, sendiri, jadi menemani lah. Ya, tapi ternyata kegagalan saya ada hikmahnya ya Mas Afri. Saya misalnya gagal tahun 2019, kan saya mikirnya kalau misalnya saya nggak ngikutin kata orang tua saya harus kuliah sekarang gitu, 2019 sudah harus kuliah, mungkin saya 2020 malah nggak bisa kuliah, karena kan 2020 pandemi, kedinasan diliburkan, dan kuliah juga lumayan sulit waktu itu ya Mas Afri ya, sistemnya udah baru lagi. Jadi ternyata tiap kegagalan tuh pasti ada hikmahnya, balik lagi kuncinya sih itu. Terbaik buat kita, ada gantinya lah ibaratnya seperti itu. Dan ada kata-kata ibu yang sampai sekarang tuh masih saya pegang selama saya berkuliah dari 2019 saya gugur itu kan, saya sempat down ya Mas Afri, tapi saya pegang itu kuncinya, intinya bukan di mana kamu kuliah, tapi di mana caranya kamu berkembang di tempat perkuliahan kamu. Bagus banget kan kata-katanya. Itu juga motivasi buat teman-teman yang lain, karena kita tuh bisa berkembang di mana aja asalkan kita punya niat dan kemampuan gitu loh. Kita harus mengasah kemampuan kita, mengasah skill yang kita punya, kita kembangkan dengan baik supaya juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan tentunya orang lain, apalagi orang tua. Iya betul sekali Mas Afri. Jadi intinya dulu saya sempat insecure, tapi semakin kesini saya buka pikiran saya, apalagi ketemu orang-orang baru, relasi yang baik, pasti kan kita pandangannya berubah lagi ya. Ternyata saya mikir, kalaupun saya misalnya harus sekolah di negeri ataupun swasta, outputnya sama kok. Saya sama-sama bersaing di lapangan kerja, masih sama-sama nyari pekerjaan, ya nggak sih? Jadi nanti kan itu berbalik dengan kemauan diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita keluar, walaupun kita dari universitas negeri nih terkenal, tapi kan kalau kita tidak punya kemampuan yang dikembangkan di sana, kita cuma jadi mahasiswa biasa-biasa aja kan juga sama aja toh. Toh kita baliknya nanti di dunia kerja bersaing. Iya betul sekali. Cuma kita alma maternya dari sini, tapi kan kita dilihat kemampuannya. Contohnya pas interview toh nggak bisa ngomong lah, ini dari universitas ini bagus banget, tapi ternyata outputnya kayak gini doang lah. Mending bagus yang biasa-biasa aja, tapi dia punya kemampuan untuk berkembang dan lebih baik lagi. Intinya setiap pribadi punya plus minusnya ya, dan harus dikembangin atau diasah sendiri-sendiri ya Mas Afri ya. Sangat menarik sekali ceritanya ya. Dari itu tadi paksaan, kemudian ada hikmah di balik kegagalan, itu sangat luar biasa sekali. Itu sangat memotivasi bagi teman-teman yang lainnya, dan semoga itu jangan hanya kita gagal pertama terus kita ngedon ataupun gimana, tapi kita harus semangat. Kita juga perlu masukan orang tua ya. Kita dengerin orang tua gimana saran-sarannya, karena yang tentu kita tahu kan pada orang tua ada punya pengalaman yang sudah dilalui daripada kita. Jadi kita juga harus mengontrol ego kita, jangan sampai kita harus ke situ terus kan nggak mungkin. Kita pasti akan menemui jalan-jalan berliku ya Mbak Ulan. Oke, benar sekali Mas Afri. Itu jadi canggung nih mau ngomong apa lagi. Nah, itu kan sedikit perjalanan Mbak Ulan sebelum masuk ke Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Iya. Nah, setelah masuk ke Politeknik Piksi Ganesha, apa sih yang Mbak Ulan rasakan, ataupun apa yang terjadi di Politeknik Piksi Ganesha yang mungkin ada kesan-pesan kayak di akhir ya. Iya. Jadi ada kesannya gimana? Apakah berbeda atau sesuai ekspektasi, atau di luar, atau malah jadi wow gitu loh? Karena saya sering dulu mampir di Politeknik ya, sering banget mampir kampus dulu sebelum masuk pun, sebelum masih baru-baru lulus SMK, saya sering banget mampir ke sini. Jadi kesan saya masuk ruangan biasa, tapi ketika saya kenal sama teman-teman ya menurut saya luar biasa sih ya, karena kan dari latar belakang beda-beda, pastinya pengalamannya juga beda-beda. Bahkan kayak katakanlah yang tadi saya harus insecure, di sini saya harus
bisa lebih percaya diri, terus juga punya teman-teman yang baik, apalagi dosennya ya. Kalau misalnya Bu Sita denger nih atau Bu Cici, salam ya Mas Afri ya. Dosen favorit itu ya. Iya, salam buat Bu Cici sama Bu Sita ya. Kangen Bu Sita loh, kita diajar sama Bu Sita ya. Iya, jadi kalau misalnya pembelajarannya sih saya bilang cukup asik ya, karena apalagi itu tadi dosen favorit saya, karena kita diasah ya Mas Afri ya, karena kita sekelas diasah banget buat mikir keras gimana kita jawab pertanyaan. Contoh nih Bu Sita ya, kita ngasih kayak materi langsung dipraktekkan, kita harus membuat apa gitu langsung dipraktekkan maju gitu lah. Jadi itu kayak sebuah pengalaman baru, apalagi itu di awal-awal kita ya. Kita masa peralihan dari anak-anak SMA kemudian kita ke mahasiswa itu sangatlah berbeda ya. Kita diasah untuk pemikiran. Kalau SMA, SMK kan kita masih manut gitulah ya. Masih dituntun. Kalau di materi ya kayak hari ini kita harus baca-baca kayak gini ya, sesuai Pak jawab adalah ini adalah. Tapi kalau ke mahasiswa kan kita harus improve ya, kita harus berpikir lebih lagi bagaimana ke dunia nyata dan penerapannya itu seperti apa. Jadi kayak pas awal-awal kita tuh masih peralihan, kita masih kayak dari bocah langsung berpikir ke dewasa gitu lah. Kita peralihannya sangat seperti itu. Seru banget ya pokoknya pastinya. Kita kan melewati masa-masa itu kan wajar sekali. Kemarin kita peralihan dari offline ke online ya, lumayan kaget ya Mas Afri. Dengan pandemi kita tuh offline tuh hanya 1 semester kan. Iya. Tapi kita hanya 1 semester, di awal semester, di semester 1 kita masih bisa offline ya seperti biasa, tatap muka langsung. Tapi masuk ke semester kedua setelah liburan itu bertepatan dengan adanya COVID-19 ya, itu sebenarnya itu juga mengagetkan sih, tiba-tiba ada virus seperti itu terus kita diliburkan semuanya menjadi online. Di mata pelajaran itu juga mempengaruhi ya Mbak Ulan. Iya, terutama kita dari mau offline terus kita ke online itu kadang dari materi penyampaiannya, media yang digunakan itu juga butuh penyesuaian. Adaptasinya lumayan bikin kaget ya. Itu bagaimana Mbak Ulan menanggapi dan apa yang terjadi di situ? Kalau hal menanggapi ya, kita manut manjuran dari pemerintah ya, kita nggak bisa duluin juga. Jadi ya intinya sistem yang diterapkan sekarang itu berdampak baik untuk kita ya. Contohnya juga kita lebih bisa menjaga kesehatan kita, si prokes ya Mas Afri ya. Jadi penyebaran virus juga terhenti. Karena kalau kita lihat di berita beberapa yang misalnya kuliahnya anak SD sudah masuk offline ya, itu sudah bisa terkena virusnya. Jadi klaster baru gitu iya, jadi lebih baik mungkin masih online, kita ikut anjuran pemerintah. Tapi kalau dipikir positifnya, enaknya gitu, saya sih lebih suka offline ya Mas Afri, karena nilai saya jujur lebih anjlok pas online ya. Iya betul, pas perindahan kita kalau dari offline ke online tuh langsung anjlok gitu lah. Aku merasakan itu juga soalnya, karena kita menyesuaikannya itu nggak langsung bisa gitu loh, karena kan media yang digunakan itu kan juga penjelasan yang diberikan itu juga kurang menurut saya ya. Soalnya kadang kita harus belajar sendiri, kita dikasih materi, memang kita dikasih materi tapi kan tidak dijelaskan secara langsung oleh dosennya gitu loh. Jadi kita harus benar-benar berpikir sendiri, kita belajar sendiri, kalau tidak bisa ditanyakan. Tapi kadang sebagai mahasiswa itu sebagian besar atau yang saya rasakan, kita tuh kalau tanya ke dosen kadang tanggung. Canggung, takut beban gitu ya. Kadang kan kita diberikan materi, kita dikasih penjelasan singkat, kadang kalau kita mau tanya ini bener gak sih gitu loh, kadang kita berpikirnya seperti itu. Makanya kita kadang dituntut aktif, tapi kadang juga kita ada pikiran seperti itu yang menghambat kita tuh untuk berkembang, malu. Iya benar sekali. Itu adalah minusnya, minusnya di situ. Apalagi kita kuliah banyak hitung-hitungan ya Mas Afri, itu lumayan menyulitkan kita, apalagi hitungan via online itu lumayan sulit. Pelajaran Pak Ratno sudah beban kita harus mikir. Saya kasih waktu 5 menit untuk jawab, itu lumayan susah karena kita harus mikir hitung-hitungan tapi tanpa praktek yang tatap muka. Iya. Sebenarnya pas offline itu kan contoh nih sama Pak Ratno ya, kita diberikan contohnya dulu, dibahas bareng-bareng, kita tahu caranya gini-gini. Tapi pas online itu kita dikasih materinya, kita nyari sendiri gitu loh. Kita kadang bingung kalau kita gimana sih, ini udah benar apa enggak. Jadi kita mau menjawab itu kadang ragu, ini benar apa enggak gitu kan, seperti itu kan Mbak Ulan. Hasilnya jadi deg-degan, takut, ujung-ujungnya nggak jawab ya Mas Afri. Itu emang itu salah satu dampak negatif dari online ya. Tapi online itu enaknya ya kita bisa di rumah, kita bisa fleksibel waktunya ya, membagi waktu kita lebih baik lagi. Kita ada kegiatan lain yang mungkin di luar pendidikan kita bisa. Contohnya kita kan dulu itu juga ikut Duta Genre kan, itu mengisi waktu luang kita ya. Aku jujur itu mengisi waktu luang emang. Soalnya kita kan di jam sore ya kuliahnya. Dan kita ngisinya pagi ya, sosialisasi. Tapi kadang juga lelah sih pas itu habis kegiatan terus online. Tapi nggak masalah sih, ada suka dukanya lah. Intinya offline atau offline itu ada minus dan plusnya. Betul sekali. Tapi mungkin waktu dekat ini juga mungkin akan PTM ya, peraturan terbuka, tapi kita juga belum tahu. Semoga sih yang terbaik buat semuanya. Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat ya Mas Afri ya. Oke.
Nah, kita berbincang apa lagi nih Mbak? Iya. Udah ngomongin masuk kuliah, udah gambaran dari offline ke online. Oke, terus sekarang kita lagi membahas apa nih Mas Afri? Nah, mungkin kita lebih ke bahas tentang kesibukan kita di online ini, apa sih kegiatan-kegiatan kita ataupun mungkin waktu-waktu yang positif yang bisa kita lakukan di waktu-waktu mengisi selain kita kuliah di waktu sore. Karena kita jujur di sore ya. Iya, jam 5 sampai jam 8 malam ya Mas Afri ya. Kita kebagian di sesi itu, kalau yang kelas lainnya kita juga nggak tahu sih sebenarnya. Kurang paham ya. Gimana nih Mbak Wan? Kalau di rumah gimana ataupun bantu ibu bapak itu kan sih iya. Buat teman-teman lah ya, khususnya seangkatan boleh atau mungkin buat pengalaman di bawah kita. Kalau aku sendiri sih pribadi, cara aku membagi waktu ya Mas Afri, karena kita kuliahnya sore, pagi itu biasanya kalau misalnya lagi ada jam sosialisasi, karena saya masih ada tanggungan walaupun 2021 karena kan masih ada tanggungan, kadang ada undangan-undangan dari betul sekali. Tertentu kita juga harus hadir gitu. Iya. Paling saya sosialisasi, dan kalau misalnya untuk hari Jumat saya khusus melakukan Jumat sedekah. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih kok banyak ngabisin waktu di luar gitu, misal carilah kegiatan kalian yang positif di luar. Karena apa? Relasi itu penting ke depannya ya Mas Afri ya. Iya, relasi itu penting, jujur aja. Kadang misal kayak gini, kita kesulitan misal mengenai pekerjaan. Suatu ketika misal kita kenal sama salah satu orang, kita bisa cari informasi tentang instansi yang mau kita daftar, itu bisa menjadi salah satu bentuk contoh relasi yang baik. Jadi kalau misalnya ditanya ngapain sih sibuk organisasi, kayak gak guna gitu, kayak apa sih organisasi itu gak penting ya? Loh, itu ada yang nyinyir kayak gitu loh. Iya. So sibuk banget sih. Gaya-gayaan apa gimana lo jadi kayak gitu-gitu. Tapi kan itu ada dampak positifnya ya kan, kita yang mereka mungkin belum merasakan. Betul sekali Mas Afri. Jadi selain ada relasi yang baik, kadang juga kita bisa mendapatkan ilmu yang pasti ya, pengetahuan kita lebih luas. Terus juga kita bisa lebih kenal orang-orang yang nggak satu daerah ya Mas Afri ya. Itu ada pengalaman yang sangat berharga banget. Kita tuh kadang ngomong di depan umum, kadang kita juga masih belajar buat ngomong public speakingnya lebih bagus. Betul sekali. Jadi selain buat ngasah kemampuan diri, kita juga lebih bisa mengenal lingkungan sosial kita, adaptasinya lebih bagus. Itu aja sih paling. Sama itu yang tadi dibilang adalah relasi. Itu relasi juga penting sekali. Tapi jangan diartikan relasi itu jadi orang dalam. Jangan seperti itu loh, karena jalur orang dalam. Semua relasi itu dinamakan orang dalam, itu beda artian loh. Orang dalam kan bisa pakai uang atau pakai apa. Kita tuh beda. Kan yang nama kenal kan kita juga dapat informasi. Contohnya kita kenal, oh Mbak Ulan ini ada informasi loker di sini kan, juga itu yang namanya dari relasi gitu. Jadi kita relasi yang baik tentunya juga nanti menciptakan output yang baik ya nggak sih? Kita akan memperoleh apa yang kita apa sih tunai ya. Iya. Jadi paling kalau misalnya ditanya kesibukannya apa sih Mbak Ulan, ya itu paling saya ikut organisasi di desa sama di kabupaten ada. Paling kalau misalnya di kampus ya sama kamu bosan. Jujur aja bosan banget ini, nggak ada pasangan baru apa gimana. Informasi loh. Aku kalau ada di tugas di kampus tuh bikin dengan MC ya. Kita MC dan kita tuh selalu jadi satu pasangan. Ya bosan kadang ya Mas. Ya sama Pak Direktur aja, Pak Ari dibilangnya MCK, MC Kondang. Dulu saya sebenarnya benci sama Mas Afri, cuma karena mungkin belum kenal, jadi intinya jangan nilai orang dari covernya ya. Kalau udah kenal kan itu biasa, itu udah biasa. Kan lu bahasa jujur dulu. Kenapa? Iya kan nggak suka sama saya. Iya nggak suka. Gak tau, benci aja rasanya gitu. Ya. Kalau aku sama Mama dulu pertambangan tuh malah canggung loh. Canggungnya? Ya enggak, kan kita belum kenal ya. Kita tuh kenalnya juga sama Mbak Ike ya. Iya. Kan ingat pas di tangga. Oh iya. Itu kamu ke atas sama Afri lah. Aduh, aku tuh siapa dia? Iya, aku juga nggak kenal, malah aku suruh ngintil kamu. Aduh ya Allah. Tapi kan itu nama juga perkenalan. Ada, maksudnya ada canggung-canggungnya, ada mbak enaknya. Tapi nyatanya kita sampai sekarang bisa berteman baik ya. Partner ya, kita partner kemana aja kita partner. Terus kita nge-MC terus loh, sumpah kita nge-MC terus ya. Di kampus itu MC kodenya kita. Kita mau sombong ya. Sebenarnya aku nggak bisa loh. Pas awal di sini disuruh MC aku nggak bisa. Tanya Ulan, aku tuh kayak keringetan banget ya Lan. Ya, keringet dingin udah mulai. Sumpah itu di depan, aku pertama kali ngomong di depan, dan itu sebenarnya pengalaman yang luar biasa sih. Aku malah bersyukur. Aku disuruh kayak gini bukannya nggak mau, tapi itu malah menjadi nilai plus buat saya. Saya jujur aku tuh nggak pernah bisa ngomong kayak gini loh. Sekarang ini aduh masih belajar, masih putus-putus, tapi nggak masalah karena ini aku udah mulai pede ya. Aku juga masih belajar, walaupun kata-katanya masih nggak jelas dan masih putus-putus. Itu emang aku daripada dulu nggak bisa ngomong sama sekali, itu sumpah. Berarti ini bisa jadi kunci buat teman-teman, iya. Kalau misalnya dapat kegiatan ataupun ngisi sesuatu hal yang baik itu diambil positifnya, jangan kayak ngerasa capek. Terus ditolak malas kayak gitu doang, tapi
sisi positifnya kan kita juga dapat pengalaman. Public speakingnya tambah bagus, tambah bisa pede. Public speakingnya udah bagus banget ya, udah masih belajar saya Mas. Banget, tapi kalau kayak aku kan masih belajar, jadi kayak ya udah kita berjalan aja sih, kita lalui jalan yang ada. Selagi itu positif dan berdampak positif buat kita kan, kenapa enggak kita lalui? Iya betul sekali. Jadi buat teman-teman jangan sampai bukan menolak, tapi lakukan apa yang menurut kalian bisa dan kalian tuh mampu gitu loh. Jangan menyerah. Jangan diambil negatifnya dulu ya Mas Afri ya. Mas, kayak gitu doang. Capek ngapain sih? Caper banget. Aduh, paling gak suka saya dengar omongan kayak gitu Mas Afri. Kita di sini bukan pansus atau gimana, tapi kita juga lagi belajar ini. Apalagi kita lagi nginjek masa-masa mau PKL, nanti di tempat PKL otomatis kita harus adaptasi baru. Relasinya baru, lingkungannya baru, aduh. Iya, for your information bahwa kita dari semester 5 kita diwajibkan untuk magang ya, praktek kerja lapangan. Nah, di sini kita ada ketentuan 3 sampai 6 bulan ya. Dan insya Allah aku sama Bu itu di satu tempat ya. Iya. Doain semoga kita di ACC. Insya Allah 3 bulan ya. Iya. Di salah satu. Kalau di ACC kita bareng lagi, bosan lagi. Tiap hari ribut kayaknya. Dari kebersamaan itu kadang kita jadi kayak partner, emang bener-bener partner gitu. Enak sih, maksudnya kita jadi punya teman yang bisa buat tempat keluh kesah ya teman-teman ya. Kita udah kayak biasa gitu, kita jalanin. Ini Mbak Ulan ya udah, kita udah kayak biasa, udah kayak saudara ya Mbak ya. Iya. Jauh, aku dari Magelang ke Bumen gitu kan, jauh banget ya. Iya. Lumayan lah. Udah kayak keluarga kedua sih ya. Sebenarnya kampus ini juga keluarga. Betul sekali. Bersama-sama gitu loh, kita bareng-bareng dari yang semua yang nggak kenal, dan teman-teman kita jauh-jauh dari Wonosobo, Banyumas. Kalau Mas Afri sendiri sih kan karena katakanlah pengunjung ya, bukan asli dari Kebumen dan berkuliah di Kebumen ya. Oh iya, tapi kan saya udah lama di Kebumen, udah 8 tahun mungkin 8-9 tahun. Mendadak, iya. Hal pertama yang dirasain kuliah di Kebumen itu gimana? Maksudnya kesulitannya apa? Tapi lama-lama ya enteng aja kan, sekarang enjoy aja jalaninnya. Pasti pertama-tamanya ada jengkelnya, aduh harus bolak-balik jauh, makan waktu banyak. Apa yang diambil? Sisi apa yang diambil nih? Ya, ini aku ada cerita unik ya. Ini mah berbicara tentang aku nggak tahu. Iya. Pertama kali datang ke sini, aku kan ngekos ya. Di bawah kan kosnya itu 2 lantai. Di bawah itu kan ada kayak orang-orang itulah, orang asli Kebumen. Dan dia tuh ngapak. Maaf ya, bukan masuk ledek itu ngapak, tapi aku juga ngakak, sumpah. Pertama kali kesini, aku tuh ngakak banget loh. Karena bahasa. Kapriwe. Otakku kencot gitu loh. Karena di sana beda ya ngomongnya ya. Di tempatku magang itu kayak lebih ke Jawanya kayak Jawa Jogja gitu, Jawa halus gitu. Jadi kayak nggak ngapak, bukan ngapak tapi asli pure Jawa kan. Kalau kalian ke Jogja kan kalian bakal ngerti kayak orangan Jawa itu ngomongnya kayak gimana, kayak logatku gini. Kalau logat kayak Kebumen kan beda, kapriwe gitu. Jadi bahasanya yang bikin kaget pertama-tamanya ya. Pertama 1 hari itu aku ngakak terus loh, soalnya logatnya itu kayak mereka tuh ngomongnya keras dan logatnya kayak gitu. Aku sumpah itu jujur aku ngakak banget. Ya, kemudian kalau untuk terkait jarak dan apa sih ya, tetap ya aku sih jalanin aja sih, karena aku kan juga beasiswa ya, beasiswa KIP kuliah, jadi dimanapun aku keterima ya di situ aku untuk berkembang kayak tadi Mbak Ulan berkembang, kita belajar di sini untuk menjadi lebih baik lagi, insya Allah untuk meningkatkan derajat orang tua lah ya. Katakanlah yang kita tanam di sini itu kedepannya buat kita sendiri ya Mas ya. Jadi jangan kalau misalnya udah dapat beasiswa jangan sampai dia sia-siain waktunya, apalagi cara pandang kita ya Mas Afri ya. Kita berjuang di sini buat diri sendiri dan keluarga, dan semoga bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Amin. Kesannya di sini sih sebenarnya hampir sama sih ya, kalau kehidupannya juga jujur nih kalau Kebumen itu kayaknya kota, kita di kotanya ya, tapi kayaknya menurutku juga belum bisa kota banget. Kayaknya Kebumen itu kayak masih biasa aja loh, bukan meledek ya, tapi memang kenyataannya seperti ini. Oke. Nanti ada salah paham. Kalau dibedain dari kota-kota lain menurutku emang Kebumen itu masih kayak biasa gitu. Ya jadi adaptasinya masih bisa lah ya, masih bisa terjangkau, masih bisa adaptasinya cepet gitu ya. Ya tapi di sini panas banget. Ya. Di Magelang emang dingin ya Mas ya? Kenapa agak pegunungan jadinya? Oh iya, anak gunung. Oke. Ya aku awal di sini juga penyesuaiannya sangat luar biasa sekali, nggak bisa tidur ya soalnya panas banget, emang panas betul-betul panas. Kalau di tempatku tuh harus selimutan, kalau di sini malah nggak pakai selimut. Iya pakai gitu. Selimut panas. Ya itu kan sebuah bentuk dari perjuangan kita ya. Maksudnya kita di sini untuk belajar, untuk menggali ilmu, untuk berguna demi kita sendiri. Pasti ada effort yang dikeluarkan ya nggak sih? Ya, jangan siakan udah dapat beasiswa, jangan disia-siakan. Iya, Saya di sini ya bersyukur. Kalau insecure emang ada, itu lumrahnya. Kalau menurut aku itu lumrahnya kalau kita merasa insecure ataupun gak enak hati ataupun iri dengan orang lain yang lebih baik lagi. Tapi coba deh kita berpikir ke bawah.
masih ada yang lebih tidak beruntung dengan kita tuh harus merasa selalu kita tuh bersyukur kalau kita tuh ada di titik ini sekarang. Masih ada banyak yang orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita loh. Jadi kita kalau bisa jangan berpikir wah di atas saya apa kayak gitu aja gitu, itu salah. Kita lihatnya ke atas terus ya. Kalau kita ke atas terus kita akan merasa di bawah, terus kita nggak akan bersyukur. Tapi kalau kita ke bawah ya udah, kita akan tahu seberapa beruntungnya kita, seberapa baiknya kita bisa ada di titik ini, bisa seperti ini. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa dan kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, wah, petuanya baik banget ini, keren banget loh. Jadi panjang ini ceritanya ya. Jadi ya kan kita di sini sharing, bukan gimmick-gimmick kan ya, kita nggak ada apapun yang kita cerita pengalaman kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita lalui ya kita berbagi bersama gitu. Jadi ini lebih podcastnya lebih temanya gimana sih kita sebagai remaja ya, balik lagi kita kayak awal, gimana kita sebagai remaja bisa untuk mengembangkan diri kita sendiri tentunya ya Mas Afri ya, mau kuliahnya, mau lingkungan sosialnya, kita harus bisa berkembang di situ. Jadi kalau misalnya yang kita bahas dari tadi sih, yang kita tangkap pertama, jangan lihat ke atas terus, kurang-kurangin insecure, banyakin bersyukur. Apalagi sekarang statusnya, aduh insecure sama dia lah, ngapain lu insecure, gila lo. Ya udah, kita jadi diri kita sendiri, apa yang kita punya ya itu yang kita harus banggakan gitu, nggak harus kita palsu di medsos, pakai tas apa kayak lah. Itu kan kayak gak guna banget. Kalian akan berbalik lagi pendapat negatif pada kalian gitu. Jadi jadilah diri kalian sendiri. Oke, yang kedua, kalau misalnya kita lagi banyak waktu luang, isi pakai hal-hal yang positif. Jadi kita harus lihat sisi positifnya dulu ya Mas Afri, apa jangan lihat sisi negatifnya. Karena kalau misalnya kita ngelihat capeknya dulu, malesnya dulu, panasnya dulu, nggak dapet apa-apanya. Kalau katakanlah gini, kita capek, misal ngisi waktu lagi sosialisasi ya Mas. Dulu sih saya nggak mikir kalau misalnya sebagai duta itu saya bakal dapat, katakanlah kita bakal dapat sangon dari orang yang undang kita. Saya dulu mikirnya, oh berarti saya misalnya kepilih. Iya, kita pikirnya cuma snack. Udah seneng ya, sumpah. Snack itu udah seneng. Ternyata sisi lebihnya tuh dihadirin gitu. Oh, kamu dapat sangon dari hal yang kamu perjuangkan, ngisi 2 jam. Pasti ada. Ya walaupun jumlahnya kita nggak seberapa. Kita nggak diharapkan buat itu, tapi kita ada apresiasi buat kita udah lumayan banget. Kita beli bakso lah ibaratnya kan lumayan, buat bensin lah kan lumayan banget. Jadi setiap hal-hal yang kita isi untuk waktu luang itu pasti ada hal positifnya kalau kita juga ngelakuin hal positif, pastinya kita juga melakukannya dengan senang hati gitu. Jangan kita mengharap kalau gitu harus dapat ini, dapat fee, dapat takutnya apa. Nanti malah kecewa ya Mas Afri kalau terlalu berharap. Ekspektasi kita kan kadang juga nggak harus. Kayak siapa ini? Kayak gimana? Kayak siapa ini? Itu banyak hampir dialami semua. Tak kira kayak Mas Afri. Oke. Cuma santai-santai aja kalau ada yang nggak masalah, kalau ya udah. Oke. Ini udah berapa lama ini kita ngomong nih Mas? Baru 28 menit. Ya masih 25an. Masih 25an mungkin ya. Iya, ini aku 1 jam ya. Agak bingung kita mau ngomong apa lagi karena ini lumayan dadak ya podcastnya. Kita dikabarin kapan sih Mas Afri ya? Kemarin ya sama Pak Hamid ya. Iya, tapi ini juga ya bisa dinamakan belajar juga ya. Aku juga pertama kali ini sumpah. Jadi ini podcast pertama. Wah, semoga nanti teman-teman bisa nyusul buat wajib tonton dan di-share ya. Nanti teman-teman bisa nyusul buat podcast selanjutnya, siapin tema yang mateng ya. Jangan kayak kita ya, tapi kita ya ini kan juga kita lebih ke sharing ya. Dan untuk mendorong teman-teman semua itu buat bisa gabung di podcast PPGI ini. Ya, jadi jangan malu-malu, jangan mikir nggak enaknya dulu atau mungkin ya aku bingung mau ngomong apa gitu. Karena nanti kalau misalnya kita udah ngobrol ngalir aja, ini juga nggak ada tema. Kita nggak ada teks-tekan loh, kita nggak ada apa